Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Sehat selalu bukan? Ya, pada pagi hari ini Ibu selalu senantiasa untuk mengingatkan bahwa kalian selalu menjaga protokol kesehatan karena pandemi belum berakhir. Baiklah anak-anak, untuk hari ini Ibu akan memberikan materi kelas 2, tema 4, Hidup bersih dan sehat, subtema 3, Hidup bersih dan sehat di tempat bermain, pembelajaran 3 dan 4. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu memberikan materi pembelajaran hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa dapat mengidentifikasikan langkah-langkah membuat karya patung imajinatif dengan cara yang tepat. 2. Siswa dapat menentukan bagian rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang dengan benar. 3. Siswa dapat mencari kosakata yang tepat dari sebuah gambar tentang polusi udara. Berikut adalah materi pembelajaran hari ini. Materi pembelajaran hari ini yang pertama adalah langkah-langkah bagaimana cara membuat karya imajinatif. 2. Ciri-ciri dari bangun ruang. 3. Pengembangan kosakata dari sebuah gambar. Nah, sekarang perhatikan gambar yang Ibu berikan. Di sini ada beberapa anak yang sedang melakukan kegiatan atau aktivitas membentuk suatu benda yang terbuat dari tanah liat. Mereka itu siapa? Ya, mereka itu adalah Dayu dan teman-temannya. Kira-kira mereka membuat apa ya? Ya, selanjutnya adalah langkah-langkah membuat karya imajinatif dari tanah liat. Contoh-contoh kerajinan dari tanah liat adalah 1. Pot, vas bunga, mangkok, teko, celengan, dan guci. Ibu rasa kalian pasti sudah pernah melihat contoh-contoh kerajinan tanah liat seperti yang ada di dalam gambar. Selanjutnya, selain membuat karya imajinatif, kita juga bisa menggunakan plastisin. Nah, untuk membuat karya imajinatif dengan menggunakan plastisin, alat dan bahannya beserta langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh karya imajinatif dengan menggunakan plastisin. Bisa berbentuk bunga, berbentuk ulat, dan bisa berbentuk kupu-kupu. Nah, anak-anak, bagaimana mudah bukan untuk membuat sebuah karya imajinatif yang terbuat dari tanah liat atau plastisin? Nah, sekarang tugas kalian adalah buatlah satu contoh karya imajinatif, tirukan bentuk boneka atau benda-benda di sekitarmu dengan menggunakan bahan tanah liat dan plastisin. Anak-anak masih ingat dengan gambar ini? Ya, Dayu ternyata sudah selesai membuat karya imajinatif yang terbuat dari tanah liat. Kira-kira Dayu membuat kerajinan apa ya? Coba kita perhatikan. Ternyata Dayu membuat kerajinan berupa vas bunga. Vas bunga Dayu ini berbentuk prisma. Prisma merupakan salah satu contoh dari bangun ruang. Nah, ini adalah prisma segitiga. Kenapa dinamakan dengan prisma segitiga? Karena kita lihat tutup atas dan tutup bawahnya berbentuk segitiga, makanya disebut dengan prisma segitiga. Kalau begitu,
bagian mana saja yang merupakan ruas garis pada prisma? Pada prisma segitiga di samping terdapat ruas-ruas garis, yaitu 1. Garis AB, 2. Garis BC, 3. Garis AC, keempat adalah DE, selanjutnya EF, DF, AD, BE, dan yang terakhir adalah CF. Jadi pada prisma segitiga di samping ruas-ruas garisnya berjumlah 9. Nah, anak-anak, selain prisma yang merupakan bentuk dari bangun ruang, kubus dan balok adalah merupakan contoh dari bangun ruang. Di sini Ibu memperlihatkan bagian model lokomotif kereta api yang berbentuk kubus ya. Ini bagian lokomotif kereta api yang berbentuk kubus. Sedangkan ini adalah plastisin yang bentuknya berbentuk balok. Contoh bangun ruang yang berbentuk kubus adalah 1. Tempat kado, rubrik, dadu, dan kardus. Selanjutnya, contoh bangun ruang yang berbentuk balok adalah penghapus, akuarium, dan tempat korek api. Nah, anak-anak, tadi Ibu sudah memberikan contoh dari bangun ruang. Sekarang kita lihat ciri-ciri dari bangun ruang. Yang pertama, ciri-ciri dari bangun ruang itu memiliki sisi. Yang kedua, rusuk. Dan yang ketiga adalah titik sudut. Ya, ini adalah kubus. Tadi Ibu sudah menerangkan bahwa ciri dari bangun ruang itu memiliki rusuk, terus kemudian sisi, terus kemudian ada titik sudut. Kita lihat pada kubus ya. Perhatikan gambar kubus di bawah ini. Kita lihat ini adalah sisi ya. Sisi pada bentuk kubus ya. Di sini ini sisinya. Ini sisi depan, ini sisi samping, terus kemudian ini sisi samping selanjutnya, terus kemudian ini adalah sisi yang di atas, ini sisi yang di bawah, ini sisi yang di belakang, dan ini yang di depan. Sisi ini artinya adalah suatu bidang yang membatasi ruang dengan sekitar. Selanjutnya ada rusuk. Ini ya rusuk ya. Rusuk pada kubus. Rusuk adalah ruas garis yang merupakan pertemuan atau perpotongan dua buah sisi. Ya, inilah rusuk yang terdapat pada kubus ini ya. Terus kemudian ada titik sudut. Titik sudut ini artinya adalah suatu titik tempat pertemuannya tiga buah rusuk atau lebih pada bagian ruang ya. Ini adalah titik sudutnya ini ya. Selain kubus, balok juga memiliki titik sudut, sisi, dan rusuk. Ya, ini ya titik sudut dari balok. Terus kemudian ini adalah sisi dari balok, dan yang ini adalah rusuk dari balok.
Nah, tadi Ibu sudah menerangkan mengenai ciri. Sekarang kita ciri-cirinya ada rusuk, memiliki rusuk, memiliki sisi, dan memiliki titik sudut. Sekarang kita berlatih yuk mencari berapa titik sudut, berapa rusuk, dan berapa jumlahnya sisi dari kubus. Ya, kita lihat yuk. Ini adalah gambar kubus. Kita lihat ada berapa sisi, dan ada berapa rusuk, dan ada berapa titik sudut. Kita mencari rusuknya dulu. Ya, rusuknya adalah di sini kita lihat ada AB, BC, CD, DA, EA, kemudian FB, kemudian ini kita lihat GC, terus kemudian di sini ada HD, HE, terus kemudian ini kita lihat di sini ada EF, terus kemudian ada FG, dan yang terakhir adalah ada GH. Ya, ada berapa jumlahnya? Ada 12 rusuk. Selanjutnya kita cari sisinya. Ya, kita cari sisinya ada berapa coba? Ya, kita lihat di sini ada ABC, D, terus kemudian ada EFGH, kemudian ada ABFE, terus kemudian ada D, C, GH, ADHE, dan BCGF. Jumlahnya ada berapa? Kita hitung, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sisinya ada 6. Sekarang kita mencari titik sudut. Ya, ini ada titik sudutnya ya. Kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita lihat banyaknya rusuk adalah berapa? Ya, banyaknya rusuk adalah 12. Sedangkan banyaknya sisi ada 6. Kemudian banyaknya titik sudut ada 8. Bagaimana? Jelas kan dengan penjelasan untuk mencari rusuk, banyaknya sisi, dan banyak titik sudut? Nah, selanjutnya untuk tugas kalian adalah carilah bentuk bangun ruang, kemudian hitunglah berapa rusuk, sisi, dan titik sudut. Coba sekarang perhatikan anak-anak, di sini ada sebuah gambar di mana banyak sekali asap yang berasal dari kendaraan roda 4 maupun dari kendaraan roda 2. Di mana kita lihat bahwa asap bisa menyebabkan polusi dan pencemaran udara, dan ini tidak bagus untuk kesehatan tubuh kita, terutama pada pernafasan. Ya kan? Anak-anak bisa lihat ya di sini pada gambar banyak asap ya yang ada di dalam gambar. Kemudian tugas kalian adalah setelah memperhatikan gambar tadi, sekarang kalian lihat di situ ada kolom. Silahkan kalian buat karangan tentang polusi udara di jalan raya berdasarkan pada gambar yang kalian amati tadi. Anak-anak, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Ibu akan membacakan kesimpulan materi pada hari ini.
Kesimpulan materi hari ini adalah 1. Karya imajinatif selain dapat dibuat dari tanah liat juga bisa dibuat dengan menggunakan bahan dari plastisin. 2. Ciri-ciri dari bangun ruang yaitu rusuk, sisi, dan titik sudut. 3. Menemukan kosakata baru dari gambar sebagai informasi untuk membuat karangan. Anak-anak, alhamdulillah pada pagi hari ini pembelajaran kita sudah selesai dan Bu Guru harap bahwa kalian bisa menerima semua pembelajaran yang Ibu berikan ya. Terima kasih atas perhatian kalian dan kita bertemu lagi untuk pembelajaran berikutnya.